Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Fioni Soliha Mutmainah dari kelas 1B Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini, aku akan sedikit membahas tentang evolusi pada tumbuhan dan evolusi pada hewan. Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Teman-teman, tahu gak sih apa itu evolusi? Evolusi merupakan suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup, yaitu fase perubahan yang berlangsung secara perlahan-lahan dan berangsur-angsur dari bentuk yang sederhana menjadi lebih kompleks atau rumit, ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Berikut beberapa teori evolusi, diantaranya. Yang pertama, teori J.B. de Lamarck. Lamarck mengajukan teori evolusi jauh sebelum Darwin mengemukakan tentang teori evolusinya. Lamarck mengemukakan teorinya yang dikenal dengan paham use and disuse, yang berarti digunakan dan tidak digunakan, dalam bentuk postulat sebagai berikut. Yang pertama, semua organisme mempunyai kemampuan menjadi organisme yang lebih kompleks. Yang kedua, organisme dapat berubah sebagai respon terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, organ tubuh makhluk hidup yang sering digunakan akan berkembang terus, sedangkan organ yang tidak sering digunakan akan mengalami atrofi atau penyusutan, bahkan mereduksi atau hilang. Teori yang kedua yaitu teori Charles Darwin. Teori evolusi yang masih dipakai sampai sekarang yaitu teori seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Teori tersebut menyatakan, yang pertama, seluruh spesies memiliki kemampuan untuk meningkatkan populasi mereka secara eksponensial bila seluruh individu yang lahir dapat sukses bereproduksi. Yang kedua, populasi cenderung tetap stabil kecuali terjadi perubahan musiman. Yang ketiga, sumber daya yang terdapat di alam berada dalam jumlah yang terbatas. Yang keempat, setiap individu dari suatu populasi memiliki karakter yang sangat bervariasi. Dan yang terakhir, variasi yang terdapat pada individu tersebut diturunkan kepada keturunannya. Dan teori yang terakhir yaitu teori August Weismann. Dalam teorinya dinyatakan bahwa yang pertama, evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetis. Yang kedua, perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Yang ketiga, evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Bukti-bukti yang mendukung teori evolusi sebagai berikut. Yang pertama, adanya variasi antara makhluk hidup yang sejenis. Yang kedua, bukti fosil. Yang ketiga, anatomi perbandingan, diantaranya struktur homologi, struktur analogi, dan organ vestigial atau organ sisa. Yang keempat, embriologi perbandingan. Yang kelima, biologi molekuler. Dan yang keenam, biogeografi. Faktor-faktor penyebab terjadinya evolusi diantaranya yang pertama, mutasi gen, yang kedua, seleksi alam, yang ketiga, aliran gen, yang keempat, hanyutan genetik, yang kelima, perkawinan tak acak, yang keenam, rekombinasi gen, yang ketujuh, migrasi, diantaranya ada emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang evolusi tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup
yang keberadaannya pertama kali muncul sekitar 440 juta tahun yang lalu pada zaman silur, yaitu zaman peralihan kehidupan dari air ke darat. Pada fase awal perkembangan dunia tumbuhan, menunjukkan bahwa asal-usul tumbuhan berasal dari moyang yang hidup di perairan, yaitu alga hijau. Kemudian, muncul dua jalur evolusi tumbuhan, diantaranya ada tumbuhan lumut dan tumbuhan baku. Kemudian, ada pun adaptasi dalam evolusi tumbuhan, diantaranya yang pertama, adaptasi struktural, yang kedua, adaptasi kimiawi, dan yang ketiga, adaptasi reproduksi. Asal mula tumbuhan yaitu berasal dari alga yang kemudian berevolusi menjadi plantae. Kemudian ada periode evolusi tumbuhan. Menurut Campbell tahun 2003, berdasarkan catatan fosil yang ada, sejarah adaptasi daratan oleh tumbuhan terdapat 4 periode utama evolusi tumbuhan. Periode tersebut merupakan radiasi adaptif yang mengikuti evolusi struktur bagi peluang kehidupan di darat. Terdapat 4 periode dalam evolusi tumbuhan, diantaranya periode pertama, masa Ordovisian, zaman Paleozoikum, sekitar 475 juta tahun silam. Asal mula tumbuhan berasal dari alga hijau yang kemudian mengalami adaptasi dengan lingkungannya. Misalnya, Bryophyta. Ada Bryophyta yang memiliki jaringan vaskuler atau pembuluh pengangkut dan ada juga yang tidak memiliki jaringan vaskuler. Periode kedua ditandai dengan diversifikasi tumbuhan vaskuler selama masa Devon awal, yaitu sekitar 400 juta tahun silam, di mana tumbuhan vaskuler pertama tidak berbiji, yaitu ditemukan pada paku-pakuan. Periode ketiga ditandai dengan kemunculan biji, yaitu struktur yang melindungi embrio dan kekeringan ancaman lingkungan, sekitar 360 juta tahun lalu dekat dengan masa Devon. Periode ini dikenal dengan tumbuhan Gymnospermae. Periode keempat terjadi pada masa Kreta zaman Mesozoikum, sekitar 130 juta tahun silam. Ditandai dengan kemunculan tumbuhan berbunga yang memiliki ovarium. Kelompok tumbuhan ini memiliki biji tertutup yang disebut Angiospermae. Kemudian, ada beberapa waktu geologi yang menceritakan tentang evolusi tumbuhan. Di antaranya, yaitu ada zaman Archeozoikum, zaman Proterozoikum, zaman Kambrium, zaman Ordovisium, zaman Silurian, zaman Devon, zaman Karbon, dan zaman Perm. Oke teman-teman, kita lanjut ke evolusi pada hewan. Hewan adalah organisme eukariotik multiseluler yang bersifat heterotrof yang masuk ke dalam kingdom Animalia. Tahu gak sih teman-teman bahwa banyak sekali hewan yang kita kenal di zaman sekarang adalah hewan yang sangat berbeda di era prasejarah. Berbagai perubahan ekstrim terhadap lingkungan yang terjadi memaksa makhluk hidup berevolusi. Karena perubahan itu pula, banyak hewan prasejarah yang kini hanya tinggal lama, dan ada juga bahkan habitatnya berubah secara drastis dengan kondisi fisik yang sangat jauh berbeda. Nah, untuk pembahasan evolusi pada hewan kali ini, aku akan berfokus pada hewan kelinci. Kalian pasti sudah familiar dong dengan hewan yang satu ini. Kelinci adalah mamalia kecil dari keluarga Leporidae
dari ordo Lagomorpha. Cuniculus ornithologus termasuk spesies kelinci Eropa dan keturunannya. 305 jenis kelinci domestik ada di dunia. Kelinci termasuk dalam urutan mamalia Lagomorpha yang mencakup sekitar 40 spesies kelinci, terbelu, dan pikas. Catatan fosil menunjukkan bahwa Lagomorpha berevolusi di Asia setidaknya 40 juta tahun yang lalu, selama periode Eosen. Kelinci liar Eropa berevolusi sekitar 4000 tahun yang lalu di semenanjung Iberia. Nama Hispania dalam bahasa Spanyol diterjemahkan dari nama yang diberikan di daerah itu oleh pedagang Fenisia, yang berarti tanah kelinci. Ketika orang-orang Romawi tiba di Spanyol sekitar tahun 200 sebelum Masehi, mereka mulai membudidayakan kelinci asli untuk daging dan bulu mereka. Bangsa Romawi menyebut praktik ini pemeliharaan budaya dan menyimpan kelinci di kandang berpagar. Kelinci liar pertama kali dijinakkan pada abad ke-5 oleh para biarawan di wilayah Champagne di Prancis. Kelinci diperkenalkan ke Inggris selama abad ke-12 dan selama abad pertengahan, pembiakan dan peternakan kelinci untuk diambil daging dan bulunya menyebar luas ke seluruh Eropa. Pemuliaan selektif kelinci Eropa berarti bahwa keturunan yang berbeda muncul di daerah yang berbeda, dan asal-usul banyak keturunan lama dapat ditelusuri kembali beberapa abad. Yaitu sebagai contoh, lukisan dari abad ke-15 menunjukkan kelinci dalam berbagai warna, beberapa bahkan dengan tanda putih atau Belanda. Tulisan-tulisan abad ke-16 menunjukkan bahwa raksasa Flemish sudah dibiarkan murni dengan nama Gen Giant di wilayah Gen yang bersifat Flemish di Belgia. Sumber-sumber abad ke-17 menceritakan kedatangan kelinci silver di Inggris dan Prancis yang dibawa dari India dan Cina oleh pelaut dan berpengaruh dalam ras silver dan Champagne d'Argenteuil. Sumber-sumber abad ke-18 menunjukkan bahwa jenis yang dikenal sebagai Lapin de Nicard pernah ada di Prancis dan beratnya hanya 1,5 kg. Beberapa menganggap ini sebagai cikal bakal dari semua ras kerdil. Lob Inggris juga dapat ditelusuri kembali ke catatan abad ke-18 dan dianggap sebagai nenek moyang dari semua keturunan Lob. Pada pertengahan abad ke-19, praktik penyebaran kelinci rumah tangga secara selektif telah menghasilkan berbagai macam ras. Mulai dari kelinci Polandia kecil hingga raksasa Flemish. Hingga abad ke-19, kelinci domestik telah dikembangbiakan murni untuk daging dan bulunya. Tetapi selama era Victoria, banyak peternakan mewah yang baru dikembangkan untuk hobi. Kemudian pada abad ke-20, pengembangbiakan kelinci telah menjadi hobi populer di seluruh Eropa, dengan banyak penggemar kelinci yang mengembangkan varietas dan warna baru. Beberapa peranakan seperti Himalaya dan Rex muncul sebagai hasil dari mutasi genetik yang terjadi secara alami yang kemudian diperbaiki atau ditingkatkan melalui program pemuliaan selektif. Lainnya dikembangkan melalui perkawinan silang, terutama dengan kelinci yang diimpor dari negara lain sebagai akibat dari meningkatnya perjalanan di Eropa. Meskipun kelinci Eropa tiba di Amerika dengan pemukim Eropa dan membentuk populasi liar yang besar, kelinci kebanyakan diburu di alam liar sampai akhir abad ke-19. Kelinci domestik tidak menjadi populer di Amerika Serikat
sampai sekitar pergantian abad, ketika banyak peranakan Eropa mulai diimpor, dan peternak juga mengembangkan beberapa peranakan Amerika. Selama dua perang dunia, pemerintah di Inggris dan Amerika Serikat mendorong orang untuk memelihara kelinci sebagai sumber daging dan bulu, baik untuk diri mereka sendiri dan untuk membantu memberi makan dan memberi pakaian kepada tentara. Setelah perang, banyak orang terus memelihara kelinci di kebun mereka, dan mereka menjadi lumrah sebagai hewan peliharaan rumah tangga. Kelinci telah menjadi hewan peliharaan paling populer ketiga setelah kucing dan anjing di Inggris. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan dari aku tentang evolusi pada tumbuhan dan evolusi pada hewan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.